wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji SMA sekaligus kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, khususnya dari sini saya akan menjelaskan poin yang pertama itu tentang ulumul Quran. Ulum secara etimologi yaitu berarti ilmu atau pengetahuan. Dan Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara etimologi bahwasanya ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran secara mendalam. Lalu apa tujuan daripada ulumul Quran ini? Tujuan daripada ulumul Quran ini ialah supaya umat Islam ini lebih banyak mengetahui tentang apa-apa isi kandungan daripada Al-Quran secara mendalam, tidak hanya secara tekstual, tetapi juga secara konteksnya. Contohnya seperti asbabun nuzul. Maka seseorang yang mempelajari asbabun nuzul, mereka akan tahu kenapa ayat ini diturunkan dan apa alasan atau peristiwa ayat ini diturunkan. Lalu apa ruang lingkup yang ada di ulumul Quran ini? Nah, ketika kita belajar ulumul Quran, maka ada dua poin utama yang ada di ulumul Quran ini. Yang pertama itu ilmu asbabun nuzul, dan yang kedua ada qiraat dan tafsir. Ilmu asbabun nuzul ini kita tahu peristiwa apa alasannya ayat ini diturunkan, dan ilmu qiraat dan tafsir ini supaya kita tahu berbagai macam bacaan-bacaan, dan tafsir ini supaya kita tahu apa makna ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, supaya orang-orang itu tidak salah menafsirkan Al-Quran dan tidak salah memaknai Al-Quran. Maka inilah poin-poin yang penting yang ada di dalam ulumul Al-Quran. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang kesempurnaan di dalam Al-Quran. Nah, kesempurnaan di dalam Al-Quran. Al-Quran ini memang kitab suci umat Islam, tetapi Al-Quran ini bukan sekedar kitab suci, tetapi Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Dan juga keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran ini ialah bahasanya yang indah, yang selalu sama dari awal diturunkan hingga saat ini. Jadi Al-Quran itu dari awal diterima oleh Nabi Muhammad SAW hingga sampai detik ini pun bahasanya tidak pernah berubah, tetap sama, maknanya sama, katanya tidak pernah diubah oleh siapapun. Maka inilah keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita bahas, poin yang ketiga adalah konsep pendidikan di dalam Al-Quran. Bagaimana konsep pendidikan di dalam Al-Quran? Al-Quran ini memang menjadi pengaruh besar sebagai pendidikan agama Islam. Al-Quran ini yang menjadi sumber utamanya. Ketika kita ingin menentukan sebuah hukum, maka kita akan merujuk kepada Al-Quran. Jadi kita mengambil hukum-hukum tersebut kita ambil dari Al-Quran. Maka inilah konsep pendidikan di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran sangat berpengaruh terhadap pendidikan agama Islam. Di dalam Al-Quran ini memang bertujuan menjadikan seseorang itu untuk menjadi lebih baik. Apakah bisa orang pintar tanpa Al-Quran? Memang bisa orang pintar tanpa Al-Quran, tetapi orang pintar tanpa Al-Quran belum tentu dia berakhlak, belum tentu dia beretika. Maka inilah konsep pendidikan di dalam Al-Quran. Nah, poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana kajian Al-Quran ini di tengah disrupsi digital. Banyak sekarang orang yang membaca Al-Quran ini melalui HP, melalui laptop, di media sosial sekarang sudah ada Al-Quran. Lalu apa hubungannya dan apa kemudiannya ketika Al-Quran ini kita baca melalui media digital? Hubungannya
kita lebih mudah untuk mengakses Al-Quran tersebut. Kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran tersebut. Kita lebih mudah untuk belajar dan memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, lalu apa kerugiannya atau kekurangannya? Kekurangannya, kita tidak tahu dari mana sumber itu berasal. Kita tidak tahu mana yang benar atau yang salah. Jadi sumber yang kita dapat itu tidak jelas dari mana arahnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, membaca Al-Quran di dalam media digital ini memang baik karena lebih mudah dan terjangkau. Tapi juga harus pandai-pandai atau pandai-pandai untuk mencari dari mana sumber itu berasal atau harus memastikan kebenarannya. Banyak poin yang terakhir yaitu pendidikan akhlak dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, selalu berakhlak, selalu beretika, dan selalu tolong-menolong sesama kita. Apalagi terhadap orang Muslim dan juga orang non-Muslim pun kita wajib menolong. Akhlak ini bisa membuat kita menjadi pintar, menjadi lebih baik dan juga beretika. Karena tujuan Al-Quran ini memang menjadikan orang lebih baik dan berakhlak. Karena dari itu akhlak harus diajarkan sejak kecil hingga sekarang, harus diajarkan akhlak oleh orang tua masing-masing. Jadi di dalam pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama ada tarbiyah, yaitu mempelajari. Yang kedua ada. Jadi di dalam pendidikan di agama Islam itu ada 3 poin penting. Yang pertama tarbiyah, yaitu membina atau membentuk. Yang kedua ada taklim, yaitu mempelajari. Dan yang terakhir ada takdib, yaitu membentuk akhlak yang mulia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnaga. Saya ingin bertanya, kenapa Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup di zaman sekarang? Baiklah, perkenalkan, nama saya Aditya. Saya ingin bertanya, mengapa dalam Islam akhlak yang baik dianggap lebih utama daripada ilmu pengetahuan? Saya ingin bertanya, apakah manusia itu masih bisa berusaha jika sudah ada takdir? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Farel. Apakah manusia masih bisa berusaha jika sudah ada takdir? Nah, jawabannya, takdir itu tidak bisa menghilangkan usaha. Memang Allah itu sudah menentukan segala sesuatu untuk kita, tetapi Allah tetap memberikan kita pilihan dan kemampuan untuk berusaha. Di dalam Islam itu Allah mengajarkan kita untuk berikhtiar, berusaha, lalu Allah yang menentukan bagaimana hasilnya. Contohnya, kalau kita sedang melaksanakan ujian, kalau kita ingin nilainya baik atau bagus, kita harus belajar dulu dan hasilnya nanti pasti sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Jadi pada intinya takdir itu bukan menjadi alasan kita untuk diam, tapi kita harus tetap berusaha dan nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.